Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum tentang tausiah online yang judulnya tentang kunci tenang dalam bekerja di saat bulan Ramadan. Jadi di sini itu membahas tentang bulan Ramadan versus tekanan kerja atau di saat kerja menjadi tenaga laboratorium medis. Sebagian orang menganggap Ramadan ini sebagai beban. Itu anggapan sebagian orang. Tetapi mari kita ubah mindset itu bahwa Ramadan ini sebagai ketika Ramadan datang ini sebagai wujud untuk menambah pahala. Jadi di mana Ramadan ini semua perbuatan baik dilipat gandakan. Jadi kita mengubah mindset yang tadinya Ramadan itu sebagai beban yang kita harus menahan nafsu apapun itu, kita harus mengubahnya dengan bahwa Ramadan ini semua pahala akan dilipat gandakan dan kita berlomba-lomba untuk kebaikan seperti itu. Kemudian dan juga kita harus tafakur ini yang artinya kita harus merenungi bahwa semua masalah yang datang itu sebagai ujian kesabaran kita, mengukur kesabaran kita, dan kita harus bersabar. Contohnya kalau dalam laboratorium itu mesin itu bisa diperbaiki seperti itu, tapi hati yang tenang harus dilatih. Jadi kita melatih ketika ada ujian atau ketika ada masalah, kita harus bersabar. Bagaimana sih kebaikan saling berkesinambungan dalam dunia pekerjaan. Contohnya yang pertama, kita menjaga kesabaran. Sebagaimana kalau di dalam laboratorium itu kita bisa sabar saat alat error. Begitu. Bagaimana sih cara memeditasi kesabaran itu? Pertama kita bisa tarik nafas, kemudian tahan sejenak, lalu ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti alat pun butuh restart. Begitu juga hati juga butuh istirahat, sabar, dan kita juga perlu berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, seperti itu. Kemudian kita menjaga kesabaran di saat alat error itu antara tawakal, restart, dan tafakur di tengah lapar dan haus. Meskipun kita lapar dan haus, kita harus tetap bersabar. Seperti itu. Apalagi ketika di laboratorium saat alatnya error. Begitu. Saat lapar, yang kita pikirkan kita melatih sabar dan tawakal, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesucian jiwa dan kesucian alat. Kesucian jiwa ini bisa kita padankan dengan kesucian alat. Kesucian jiwa, kita perlu berwudu, kita perlu memeditasi hati. Sama dengan alat. Alat pun perlu suci, perlu dibersihkan dengan cara sterilisasi ketika di lab. Menjaga kebersihan alat laboratorium sama seperti menjaga kebersihan hati dari iri dan dengki. Tafakur saat mencuci alat, yaitu renungi bahwa seperti itu juga dosa-dosa kita bisa dicuci dengan istighfar. Jadi ketika kita membersihkan alat, kita bisa menyamakan itu seperti dosa-dosa kita
yang juga bisa dicuci dengan beristighfar seperti itu. Meditasi penyucian hati dilakukan dengan yang pertama pejamkan mata, kemudian tarik nafas, lalu ucapkan astagfirullah dalam hati. Jadi kita perlu berbanyak-banyak beristighfar. Sebagaimana alat yang butuh sterilisasi, maka hati juga butuh penyucian melalui zikir dan taubat seperti itu. Kemudian yang ketiga, pipet, akurasi, dan kehidupan. Pelajaran kesabaran dan fokus dari lab. Sama halnya dalam di lab, pipet butuh presisi. Begitu juga hidup butuh kehati-hatian. Seperti itu. Meditasi agar hidup kita hening, agar hidup kita fokus. Itu saat bekerja cobalah sesekali hening sejenak, rasakan ketenangan hati. Jadi kita tuh harus tenang, penjiwaannya itu harus tenang. Kalau kita nggak tenang, misal kita samakan dengan memipet, itu bisa nggak akurat gitu dan nggak presisi seperti itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu kacamata mikroskop dan kacamata hati. Mikroskop itu bisa melihat mikroba, mikrobakteri. Tapi apakah kita bisa melihat kekurangan diri sendiri? Nah, di sini kita perlu merefleksikan diri kita sendiri. Kita di sela-sela pekerjaan kita perlu merenung, introspeksi, apakah hari ini kita sudah lebih baik. Seperti itu. Meditasi dengan pembersihan hati ini bisa dilakukan dengan memejamkan mata, juga dengan beristighfar. Lalu rasakan beban perlahan menghilang. Jadi setiap harinya itu kita perlu berpikir, apakah hari ini saya sudah lebih baik daripada kemarin, seperti itu. Jadi dalam laboratorium kita bisa memadankan itu seperti bakteri yang gak terlihat di mikroba. Sama seperti dosa kecil juga sering kita tidak sadari. Nah, maka dari itu kita harus lebih peka terhadap diri sendiri dan mengintrospeksi diri sendiri. Bahkan kalau bisa setiap hari kita mengintrospeksi diri sendiri, seperti itu. Lalu yang keenam, antara reagen dan rezeki. Kita harus yakin bahwa Allah itu sudah mengatur semua sedemikian rupa, meski Allah sudah mengatur semua sedemikian rupa. Jadi kita harus husnuzon atas apa yang telah Allah atur di kehidupan kita, seperti itu. Kita harus yakin rezeki apapun yang Allah kasih ke kita, stok sahur dan buka puasa habis, kita yakin itu pasti ada rezeki. Gimana sih kita tafakur rezeki? Caranya dengan duduk tenang, ucapkan alhamdulillah. Kita setiap harinya harus bersyukur dan renungi nikmat yang telah kita terima. Jadi setiap harinya kita harus bersyukur, karena semua itu sudah diatur oleh Allah. Bagaimana kita dengan cara kita meditasi syukur? Bagaimana kita meditasi syukur di saat di laboratorium kita mengambil jeda dari kesibukan lab, merenungkan betapa banyak nikmat yang sering terlupakan, seperti itu. Jadi kita jangan takut kehabisan,
karena yang memberi rezeki bukan alat laboratorium, tetapi Allah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tafakur Al-Quran, lapar dan haus sebagai kunci ketenangan di laboratorium. Jadi bekerja di laboratorium medis sambil berpuasa itu memang tantangan, tapi dengan tafakur dan merenungi ayat-ayat Allah, hati kita bisa tetap tenang dan bahagia. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan Allah, lebih sabar dan lebih bersyukur. Dan semoga di Ramadan kali ini kita bisa lebih baik lagi daripada Ramadan tahun kemarin. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.